Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kebaktikan. Salam pramuka. Di episode kedua kita kali ini di Samurai Podcast. Nah, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pastinya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Walau dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan patah semangat. Selalu lakukan hal-hal yang produktif. Dan ingat kata ibu, jangan lupa pakai masker dan patuhi aturan yang ada. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Medina dan saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani rekan saya yaitu Kak Abdul Aziz. Halo Kak. Halo. Kali ini kita akan membahas dan mengulas sedikit tentang sejarah Syekh Abdul Muhyi. Nah, di episode kita kali ini mungkin langsung saja dalam ke pembahasannya. Ayo Kak, kepada Kak Abdul Aziz dipersilahkan. Berbicara mengenai sejarah Syekh Abdul Muhyi, tak luput dari beberapa biodata berikut ini. Syekh Haji Abdul Muhyi lahir di Matam sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah. Ia dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik atau Ampel. Abdul Muhyi selalu mendapatkan pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama sekitar Ampel. Nah, pada saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh atau Kuala untuk berguru kepada Syekh Abdul Raub Singkil bin Abdul Jabbar. Nah, pada saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh atau Kuala untuk berguru kepada Syekh Abdul Raub Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun, yaitu dari 1900 Nah, pada saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh atau Kuala untuk berguru kepada Syekh Abdul Raub Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun, yaitu dari tahun 1090 sampai 1098 Hijriah atau 1669 sampai 1677 Masehi. Pada usia 27 tahun, dia beserta teman sepondoknya dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu, mereka diajak oleh Syekh Abdul Raub ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Raub mendapatkan ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapatkan pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda makam Syekh Abdul Raub, harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asar di Masjid Haram, tiba Sadita. Sadita. Nadanya Suatu saat sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi dan hal itu diketahui oleh gurunya, Syekh Abdul Raub, sebagai tanda Syekh Haji Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah. Ia dibesarkan oleh Ia dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik atau Ampel. Abdul Muhyi selalu mendapatkan pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Ampel. Karena ketekunannya menuntut ilmu disertai dengan ibadah di samping kesederhanaan dan kewibawaan yang menempel di dalam dirinya. Tak heran jika teman-teman sebayanya selalu menghormati dan menyeganinya. Setelah kejadian itu, tak heran jika teman-teman sebayanya selalu menghormati dan menyeganinya. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Raub membawa mereka pulang ke Kuala atau Aceh tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tuanya, karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalam Sacaparana, putra dalam Sakwidak atau Raden Tumenggung Wiradada
Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Baktab, putri dari Sembah Dalam Sancaparana, putra dalam Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadaha ketiga. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampai di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun atau sekitar 1670 sampai 1680 Masehi. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetapkan di sana. Nah, tadi kakak bilang tuh, salah. Nah, tadi kakak bilang Syekh Abdul Muhyi akan mencari sebuah gua. Dengan cara apa sih Syekh Abdul Muhyi dapat mengetahui bahwa gua itulah yang ia cari selama ini? Ya, dengan cara menanamkan padi, Kak. Di sini Syekh Abdul Muhyi selalu berusaha untuk mencari gua yang perintahkan. Di sini Syekh Abdul Muhyi selalu berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan mencoba beberapa kali menanam padi dan hasilnya selalu melimpah. Sedangkan yang diharapkan dia itu sedangkan yang diharapkan dia itu sesuai isyaratnya, Kak. Maksud dari isyarat itu sendiri apa nih, Kak? Nah, maksudnya itu, isyarat tentang keberadaan gua tersebut diisyaratkan. Isyarat tentang keberadaan gua tersebut. Di isyarat ini, Syekh Abdul Rauf, yaitu guru Syekh Abdul Muhyi, berkata bahwa jika tempat itu ditanam padi, maka hasilnya tetap sembenih. Artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Lalu, apakah gua tersebut berhasil ditemukan oleh Syekh Abdul Muhyi, Kak? Ya, setelah perjalanan yang cukup panjang, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Meskipun ayahandanya telah wafat. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi. Ya, setelah perjalanan yang cukup panjang, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Meskipun ayahandanya telah wafat. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun atau sekitar 1686 sampai 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, dia tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas Gunung Kampung Cilimbu. Akhirnya, dia turun ke lembah sambil bertafakur, melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Wah, sangat menarik nih atas tokoh-tokoh. Akhirnya, dia turun ke lembah sambil bertafakur, melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Wah, sangat menarik dan penuh perjuangan sekali ya tokoh yang kita bahas kali ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dan mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Yap, tak terasa sudah di ujung kegiatan. Terima kasih kepada Kak Abdul Aziz yang sudah memaparkan sejarah Syekh Abdul Muhyi ini, dan mungkin singkat tetapi memiliki arti tersendiri tentunya. Oke, saya Dita Medina dan rekan saya Abdul Aziz pamit undur diri, dan nanti kita akan ketemu lagi di Samurai Podcast selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bye.